Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rois Muflihuddin, NIM 193111106. Saya dari kelas PAI 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang masa dinasti Abbasiyah. Masa dinasti Abbasiyah. Mungkin teman-teman di sini sangat familiar ya dengan dinasti ini ya. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti yang berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, selanjutnya apa yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah, dari pemerintahan Bani Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kebudayaan, dan terakhir hikmah yang dapat diambil dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah dalam bahasa Arab Khalifatul Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah khalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, sekarang adalah ibu kota negara Irak, dan kemudian berpindah ke Kairo sejak tahun 1261 dan pada tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Nah, jadi sebelum khalifah ini berdiri itu ada beberapa perpindahan ibu kota ya. Yang pertama itu pada tahun 750 memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Kemudian pada tahun 1261 memindahkan dari Baghdad ke Kairo. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah jatuhnya Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Andalusia itu termasuk untuk saat ini adalah wilayah Spanyol ya, bagian selatan Spanyol. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Yang kedua, kita akan bahas tentang pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dari Daulah Abbasiyah adalah Abdullah al-Sofah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah bin ibnu al-Abbas. Nah, kekuasaan dinasti Abbasiyah ini adalah dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah 1256 Masehi. Pemerintahan Daulah Abbasiyah di bawah pemerintahan Muhammad bin Ali al-Abbas, gerakan Bani Abbasiyah dilakukan dalam dua fase, yaitu fase sangat rahasia serta terang-terangan dalam hal pertempuran ya. Kemudian pemerintahan Khalifah Abbasiyah dibantu oleh wazir atau perdana menteri. Jabatannya disebut wizarat. Wazir berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan. Adapun yang membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara adalah sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah. Jadi bisa diingat-ingat ya teman-teman, di sini ada wazir, perdana menteri, dan Diwanul Kitabah, yaitu adalah yang membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha. Kemudian pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur 764 sampai 775 Masehi. Nah, Khalifah al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad. Jadi yang memindahkan ibu kota dari Damaskus ya menuju Baghdad itu adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Nah, pada bidang pemerintahan ia menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari pemerintahan yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barma yang berasal dari Balkh, Persia. Ia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara. Ia menunjuk Muhammad ibnu Abdurrahman sebagai hakim. Pada masa Al-Mansur, jabatan pos mendapat tugas tambahan, yaitu menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah, dan para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Dan pemerintahan Khalifah Al-Mahdi 775 sampai 785 Masehi. Nah, pada masa Khalifah Al-Mahdi ini yang sangat menunjukkan kemajuan adalah pada bidang perekonomian, yang yaitu di sektor pertanian. Ya,
Pada sektor pertanian itu dikenal irigasi dan meningkatnya hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, transit perdagangan antar Timur Tengah dan Barat juga banyak membawa kekayaan di Basrah yang menjadi pelabuhan. Kemudian pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi mengalami masa keemasan. Harun ar-Rasyid yang memiliki sifat yang adil dan jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan, ia mendirikan sebuah layanan kesehatan, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran, dan farmasi. Pada pemerintahannya sudah ada 800 orang dokter. Ia juga membangun tempat pemandian umum. Sedangkan pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, ia lebih memperhatikan masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada masanya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan dan ia mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemah sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi dan pusat perpustakaan besar. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintahan Khalifah Al-Mu'tasim 833 sampai 842 Masehi. Nah, pada masa pemerintahan ini beliau membuat peluang besar pada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Dan mereka menjabat sebagai tentara pengawal. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit yang profesional. Nah, kita masuk ke sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama disebut pengaruh Arab dan Persia pertama, yaitu pada tahun 1132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 897 Masehi. Periode kedua disebut periode pengaruh Turki pertama, yaitu 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi. Periode ketiga, masa dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah disebut juga masa pengaruh Persia yang kedua. Yang keempat, periode keempat itu adalah masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah yang disebut pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Saljuk Raya, yaitu Salajikoh Al-Kubro atau Saljuk Agung. Dan yang terakhir adalah periode kelima, yaitu 1194 sampai 1268 Masehi. Masa khalifah bebas pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi. Salah ketik ini. Seharusnya adalah invasi dari bangsa Mongol. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini adalah peta pada saat itu ya, Khalifah Abbasiyah itu. Ini sangat luas sekali. Nah, tumbuh suburnya ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad pada masa abad ke-8. Nah, popularitas Daulah Abbasiyah mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, nah seperti membangun rumah sakit, membangun lembaga pendidikan kedokteran dan lainnya, dan lembaga farmasi. Karena pada saat itu lembaga-lembaga ini sangat-sangat dibutuhkan dan pada zaman dulu itu hanya sedikit yang ada. Kemudian adalah perkembangan ilmu pada masa dinasti Abbasiyah. Perkembangan ilmu nakli, yaitu ilmu tafsir. Para musafir dan masyhur adalah Ibnu Jarid atau Bari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, Asyuda, Abu Bakar Asma, dan Abu Muslim Muhammad. Yang kedua adalah ilmu hadis. Pengumpulan dan pembukaan hadis dimulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Tokoh yang paling terkenal adalah Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis sebanyak 7.257 hadis dan 4.000 hadisnya terbukti sahih, terkumpul dalam buku Sahih Bukhari. Yang ketiga adalah ilmu kalam. Faktor munculnya ilmu kalam ada dua. Untuk membela Islam dengan persenjataan filsafat dan semua masalah agama telah berkisar dari pola rasa kepada akal dan ilmu. Yang adalah ilmu tasawuf. Inti ajarannya adalah tekun beribadah dengan menyerahkan titik sepenuhnya pada Allah. Tokohnya adalah Al-Ghazali. Perkembangan ilmu akliyah, yaitu ilmu filsafat. Dan tokoh yang terkenal adalah salah satunya Blok Al-Kindi dengan pemikiran terakhiran elektrisisme dengan pola neoplatonis atau Plato Aristoteles, dan Al-Farabi. Yang B adalah ilmu kedokteran. Ilmu muslim pada bidang ini Al-Hazen, Ahli Mata, Ibnu Sina, atau Barid Ar-Razi. Yang C adalah ilmu fisika dan matematika. Kemudian perkembangan ilmu akliyah lagi ada yang D itu adalah ilmu astronomi. Ilmuwan muslim pada masa ini adalah Al-Farouk,
dengan hukumnya ya Judul Al-Harqat Al-Samwat Al-Jamawi, yang adalah ilmu sejarah dan geografi. Dalam bidang ini tokoh yang terkenal adalah Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, dan seterusnya. Kemudian perkembangan kebudayaan pada masa Bani Abbasiyah. Tentu saja kebudayaan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah ini sangat tersebar luas karena cakupan wilayahnya pada Bani Abbasiyah ini sangat luas pada zaman dahulu. Nah, pusat peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah adalah di kota Baghdad, merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Ja'far al-Mansur pada tahun 162. Kota ini terletak di tepian sungai Tigris. Yang kedua adalah Kemudian yang kedua adalah kota Samarra, terletaknya di sebelah timur sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Kemajuan dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tapi juga peradaban di segala aspek seperti administrasi wilayah, pemerintahan, pertanian, perdagangan, industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, filsafat, Islam, dan seterusnya. Kemudian hikmah apa saja sih yang dapat kita ambil dari pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah ini? Yang pertama, sebagai referensi untuk belajar sejarah Islam. Yang kedua, untuk mempertimbangkan ilmu sekarang dengan ilmu masa lampau. Yang ketiga, sebagai contoh individu teladan bagi kita. Yang keempat, mengetahui mengapa mereka bisa maju dan bisa hancur. Yang kelima, menyempurnakan pemikiran kita tentang Islam. Yang keenam, memberikan wawasan luas tentang ilmu-ilmu Islam. Yang ketujuh, menumbuhkan keinginan untuk menuntut ilmu agama maupun ilmu lainnya seperti yang dijelaskan pada materi. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.